Halo Sobat Cyber semuanya, ketemu lagi dengan saya Yos Prastio di Tanya Cyber. Kali ini kita kedatangan tamu, Pak Albert. Selamat siang, Albert. Ya, bukan tamu sih, kan channel gue. Oh iya benar juga, bukan tamu ya, harusnya narasumber tetapnya gitu. Iya. Oke, kali ini kita ngebahas tentang forex asli atau palsu. Oke Pak Albert, bedanya apa sih tentang forex dan binary ini sebenarnya? Nah, forex asli atau palsu itu kan banyak banget bisnis gitu kan, mengatasnamakan forex, tapi ternyata bermainnya bukan pure forex gitu. Contohnya ya tadi yang disebut itu binary. Binary itu sebenarnya forex legit nggak? Saya belum tahu jujur gitu. Karena untuk regulasi dan sebagainya tidak ada, dan untuk apalagi di Indonesia paling susah untuk regulasi. Nah, binary itu dan forex bedanya apa? Platformnya berbeda udah pasti. Platformnya udah pasti beberapa banyak kan nggak pakai MetaTrader, dipakai sendiri. Nah, binary kalau forex dulu, saya jelaskan forex dulu ya. Forex itu kan kita mengikat harganya. Jadi ketika kita mengikat harga misalkan di emas di 1805 misalkan, lalu kita tutup di 1817 atau apa, kalau kita buy, kita ambil dari selisih harganya. Sedangkan kalau binary yang kita ikut waktu. Waktunya. Dan binary itu cuma ada dua pilihan, naik atau turun dari harga yang kita booking, kita beli. Jadi misalkan nih Yos, harganya 1805 misalkan. Saya booking dalam waktu 1 jam ke depan, harga ada di atas 1805 atau di bawah. Nah, lalu saya masukkan, kalau kita masukkannya lot, dia enggak, dia masukkannya uang kita yang dimasukkan ke sana. Jadi semacam kayak berapa uang yang kita taruhkan untuk di situ ya? Betul, taruhkan. Ya itu exactly gitu loh. Jadi misalkan saya taruh $100 dalam 1 jam ke depan, harga akan naik. Lalu tiba-tiba 1 jam ke depan harganya 1805,1. Kita menang. Profit kita di sana. Jadi dari uangnya yang kita taruh dan dari waktunya juga ya. Betul. Dan yang kita dapat misalkan $100 bukan $100. Sekitar 80 sampai 90% sekian. Potongan Iya. Memang potongannya sudah baku atau memang dari kebijakan masing-masing atau dari kebijakan masing-masing brokernya. Gitu. Jadi misalkan brokernya potong 9, dia bilang 92%, berarti brokernya makan 8%. Ya. Tapi kalau di bawah nih Yos, misalkan 1804,999 itu kita loss. Dan yang diambil $100 semua. Totalnya semuanya diambil sama dia. Jadi broker dari binary itu kenapa berkembang sangat pesat, kenapa banyak orang enak banget? Karena pertama, cara trading gampang banget. Iyalah, tinggal pilih naik atau turun. Karena memang tidak ada analisis ya. Betul, it's like exactly kayak Manchester United lawan Arsenal, menang siapa yang kalah gitu kan. Dan mau menang mau kalah pun si broker ini dapat uang. Iya dong. Si bandarnya ya itu. Exactly. Jadi kalau bicara dia lempar kemana, ada LPS apa segalanya, nggak ada menurut saya sih. Pasti dimakan sama brokernya full, dan intinya dimakan sama brokernya full, dan broker lu mau menang mau kalah, gue tetap duit. Itu binary. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyamakan binary dengan forex. Yes, analisanya kurang lebih ada sama sebenarnya. Kan sama, kita misalkan meramalkan emas akan turun berarti kita sell. Emas akan naik berarti kita buy. Bedanya ada di waktu. Buat sebagian orang bacanya akan gampang sekali sebenarnya. Apa memang ada sistem tebak atau gimana? Tebak boleh, nggak tebak juga boleh. Karena ini yang ini ya, kalau tadi saya contohnya 1 jam ya. Ada 1 menit. Jadi kita booking cuma 1 menit. Dalam 1 menit ke depan kira-kira naik atau turun. Dalam 5 menit ke depan naik atau turun. Nah, itu jadi cepet tuh. Gitu. Dalam waktu 1 menit bisa dapat berapa cepat sekali gitu loh. Tapi ya kalau bicara itu pure forex, menurut saya nggak pure forex. Kebetulan itu adalah sebuah betting atau enggak sebutannya ya, biar teman-teman yang nilai semua, itu adalah sebuah platform di mana kita kalau mau pemain forex nanti bacanya. Mungkin ini lebih kayak permainan angka kali ya. Betul, permainan binary itu kan asal muasalnya adalah sebuah asuransi dari sebuah saham. Jadi misalkan nih saya membeli kalau kita ambil karena di forex, kita contoh di forex. Saya misalkan lagi buy XAU USD, lagi buy emas, dan saya kira-kira mau tahan ini sekitar 1 hari misalkan. Misalkan saya buy emas 1 lot, ya kan? Saya buy emas 1 lot dengan SL misalkan kurang lebih, kalau rugi $300 misalkan seperti itu. Nah, saya beli binary saatnya mungkin $200 atau $300. Jadi di atas yang saya beli turun. Jadi kalau saya punya ini kena SL, di situnya saya balik. Tapi lama-lama malah jadikan perdagangan seperti ini. Jadi awal mulanya dari situ ya sebenarnya. Terus kalau sini, kalau robot sendiri, robot kalau dijadikan money game itu aman nggak sih sebenarnya?
Nah, robot juga salah satu yang menurut saya namanya lumayan jelek ya di apalagi di Indonesia ini, karena jujur buat beberapa programmer bikin robot tuh Gampang. tapi yang susah itu adalah gimana caranya programmernya juga seorang trader forex profesional, gimana caranya programmer ini juga ngerti secara detail tentang forex. Nah, yang jadi masalah tuh jarang banget ketemunya seperti ini. Jadi memang mungkin hanya ahli di salah satu bidang aja ya. Betul, yang hasilnya adalah ya programmer cuma tahu, oh misalkan ya kamu programmer kayak gitu, saya cuma tanya, saya mau bikin robot ketika harga sampai sekian saya mau buy, ketika harga sampai sekian saya mau sell. Ya, kamu kan cuma bikin doang, oke ini udah jadi, pokoknya saya harga sekian dibayar, harga sekian sell. Tapi saya misalkan kamu juga nggak bertanya, Pak, money managementnya gimana? Nah, SLTP-nya gimana? Cut loss-nya gimana? Ya nggak peduli, pokoknya lu udah bayar gue bikin robot ya jadi. Nah, akhirnya robot seperti itu kadang-kadang kan kita tahu kalau di dunia forex kalau lagi sideways kan harga bolak-balik. Nggak mungkin kejadian-kejadian kita ketika posisi kita ketarik panjang banget itu akan sangat sedikit kalau ditarik selama 1 tahun. Nah, robot yang biasanya ada di Indonesia yang dijadikan money game adalah robot yang bermain di range harga yang tertentu saja. Jadi semuanya. Jadi ketika range-nya lagi bagus, lagi momentumnya dia, mungkin ya sebulan 10%, sebulan 15%, sebulan ada yang 20%. Nah, itu yang dilihat oleh oknum-oknum yang menjadikan robot ini sebuah money game. Oknumnya yang bilangnya gimana? Pak, ini ada robot, Bapak nggak usah trading, nggak usah ngerti forex itu apa, nggak usah ngerti apa-apa, pokoknya 1 bulan kita kasih fix 10%. Tapi robotnya 15%. Berarti dia untung 5%. Nah, 5%-nya ini dijadikan money game sama dia. Jadi sebenarnya lebih kayak sharing profit gitu kali ya? Sebenarnya lebih sharing profit, tapi yang cilakanya terkadang ada beberapa money game dia bilang 1 bulan 10% ya. Ya kan? Tapi dia nggak cemplungin ke robot atau nggak cemplungin ke money game sama sekali. Artinya kamu deposit ke saya 100 juta misalkan, saya bilang setiap bulan 10% ya. Ya kan? Kamu kasihnya 100 juta, saya punya uang 100 juta kamu nih. Bulan depan saya cuma bayar 10 juta, saya masih ada 90 juta. Kamu merasa, wah investasinya bagus ya, kamu referensi ke orang, misalnya si A investasi 100 juta, uang saya jadi 190 juta. Bulan depannya saya bayar kamu 10 juta, saya bayar dia 10 juta, saya masih pegang 170 juta. Dan seterusnya. Nah, hanya diputar-putar aja. Betul. Ya sebenarnya uangnya. Yang saya, ya habis itu forexnya gimana? Ada kok Pak, MetaTrader dan segala macam. Terus saya kasih berikan teman-teman sekali lagi gitu loh. Membuat server di MetaTrader itu sangat teramat mudah. Sangat mudah, asal ada duit dia bisa beli server dan MetaTrader bisa dimainkan sama dia. Makanya saya selalu pertanyakan jika ada money game yang mengatasnamakan forex atau sebagainya, ada akun investor segala macam, saya tanya brokernya pakai broker apa? Lebih ke broker apa ya? Kan dari servernya kelihatan. Gitu. Kalau misalnya broker terpercaya, oke, berarti dia memang bermain di broker tersebut. Misalkan kayak kita kerjasama misalkan sama Cyber Futures misalkan. Nah kan brokernya ada PT Cyber Futures. Ya tapi kalau yang money game tersebut mau dari mana? Kadang servernya nggak jelas. Ya itu kan mereka tinggal main-main saja. Mungkin gini ya, mungkin kalau kita melihat dengan pergerakan sosial media saat ini, mereka kan lebih cenderung karena melihat oh ini startnya sangat murah. Yes. Oh ini misalnya dengan dilihatkan beberapa profitnya yang sangat gampang diambilnya, mungkin jadi mereka itu tanpa melihat yang lainnya pun, oke, saya join di situ, gitu kan? Yes, inilah yang membuat saya agak bingung untuk memperbaiki dunia forex yang sudah terbangun selama mungkin 5-6 tahun seperti ini. Dimana kok makin kesini kok makin orang tuh makin makin gampang menganggapnya forex itu selalu untung. Forex itu tuh kayak dunia lain gitu loh. Kalau kayak kota mungkin bukan Jakarta gitu loh, kayak planet lain gitu kan. Jadi kalau di forex pasti untung, forex pasti untung. Enggak, forex itu tuh sama kayak bisnis biasa, gitu. Modal kita taruh di sana, ada maintenance kita, ada ruginya ada, profitnya ada, tinggal gimana cara kita jago berdagang, gitu. Makanya namanya kan trading. Trading itu kan berdagang. Karena mereka berprinsipnya juga bahwa kayak, forex ini sangat mudah ya cari duitnya, gitu. Jadi mereka tuh selalu berpikir bahwa dunia forex itu benar-benar instan seperti itu. Yes, keinstanannya ini yang jujur saya dulu tuh melawan banget yang orang bilang forex itu instan dan sebagainya gitu, dengan robot lah apa, dengan money game lah, dengan apa. Sampai saya nyerah jujur. Untuk mengcounter itu semua. Dan alhasil apa yang saya lakukan sekarang gerilya seperti yang kita lihat ini, Yos. Akhirnya ya udah, kalau memang teman-teman maunya pakai robot, ya udah saya benar-benar mau ciptakan robot yang benar-benar bisa kasih profit.
yang real, yang brokernya kita pakai broker yang legal, yang ada nama brokernya gitu Yang kan. ada lisensi lah ya. Iya kan ada dulu kan ada banyak, saya nggak mau sebutin yang sekarang lah gitu kan, karena yang sekarang sudah berdiri jadi perusahaannya Oh. gitu. Jadi Tapi berkembang ya. Tapi perusahaannya perusahaan robot, bukan perusahaan forex gitu. Tapi yang dulu lah misalkan yang 3 huruf tuh apa MIA gitu, ada juga yang GCG gitu. Ya mereka akan namakan forex karena bilangnya forex gampang gitu. 10 juta pakai robot kita pasti profit apa. Ada juga yang inisialnya dari broker lokal juga BG apa segala macam. But kalau kita ikutin dari awal sampai akhir, antara kalau yang dia tidak masukkan uangnya ke broker yang benar-benar broker, itu biasanya hilang. Contohnya yang tadi saya bilang tiga inisial 3 huruf itu. Tapi kalau yang 2 inisial itu ya mungkin teman-teman bisa tahu sendirilah. Dia memang terikat sama satu broker lokal saya tahu. Tapi juga robotnya ganti-ganti nggak ganti-ganti. Gitu loh. Oke, ini topiknya cukup menarik karena memang banyak sekali di luar sana itu para trader pemula atau orang yang mau mencoba-coba trading itu biasanya gampang terkecoh gitu ya, dengan beberapa promosi akan gampang terkecoh. Baik, Pak Albert ditunggu sebentar, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Cyber, balik lagi di Tanya Cyber ya. Kami masih ngebahas tentang Forex asli atau palsu. Oke, tadi kita ngebahas masalah robot ya. Robot yang memang digunakan sebagai money game. Ya. Nah, sedangkan robot itu sendiri kalau buat trading seperti apa sih? Nah, robotnya saya nggak masalahkan robotnya Yos. Robot itu kalau memang dia real, dia bagus, dia money management yang ada dan sebagainya itu bagus, is very good gitu. Kalau ada Tapi robot, aman kan? Kayak gimana? nah tergantung yang bikin robotnya balik lagi. Oke. Jadi buat saya itu robot itu adalah suatu features buat saya, suatu masa depan dalam dunia forex ini, dimana kalau kita mau merambah orang-orang yang nggak gitu ngerti forex, itu mesti pakai robot pasti. Itu mungkin sekarang yang lagi marah kan copy trade dan sebagainya, tapi komputer juga masih membutuhkan tenaga kerja manusia gitu kan. Nah zaman sekarang kan kita bahkan dulu kan kita pikir ngambil karcis tol, oh bisa nih nggak pakai manusia nih, ya. Atau nggak ngambil karcis parkir, pas keluar ternyata sekarang pun nggak pakai manusia bisa kan. Iya. Nah jadi kurang lebih dari komputer yang lagi marak ini atau dari pump management dan sebagainya, kedepannya pasti akan ke robot. Iya. Nah pertanyaannya adalah robot yang sempurna itu yang seperti apa? Oke. It's the same kayak gimana caranya trading forex yang sempurna. Oke. Jadi bikin robot itu gampang. Dan bisa diibaratkan seperti ya, bikin robot itu gampang. Karena ibaratnya orang yang mengerti patternnya akan tahu bikin robot seperti apa. Tapi yang susah adalah menggabungkan robot ini dengan teknik tradingnya. Jadi tidak semua robot yang mungkin ada di luaran sana itu memiliki sistem yang sama atau memang sistem yang memiliki sistem trading yang akurat seperti itu ya. Betul banget gitu. Terus kalau bisa dibilang robot ini bisa bikin profit nggak sih? Bisa banget. Kalau Bisa, sesuai dengan ini bisa banget. Contohnya kayak yang ini kan, ini kita cek nih. Ini itu kan start dari 10.000 US dollar, Oke. dalam waktu 1 tahun dia tembus sampai 20.000 US. Oke. Gitu. Jadi ini masih trial jujur. Ini masih trial karena kita masih develop lagi, apalagi mesti diperbaiki secara sistem, secara server, secara dan sebagainya. Iya. Tapi saya bikin 100% tapi juga setahun Yos gitu. Oke. Berarti sebulan itu ya nggak nyampe 10% juga basically Iya, gitu kan. naik Tapi turun ya. naik turun gitu. Dan ini dimasalahkan trading itu kan ada banyak cara kita analisa buat open posisinya seperti apa. Iya. Ketika floating harus gimana. Floating itu 2 macam lagi. Ketika floating loss itu harus gimana, ketika floating profit itu harus gimana. Lalu ada lagi fundamental, tuh kan? Iya. Secara fundamental ketika terjadi perubahan arah yang drastis terus harus ngapain? Ketika terjadi perubahan arah yang searah juga harus ngapain supaya kita nggak ketinggalan momentum, itu banyak sekali harus dijadikan PR di sana gitu. Dan
nggak semua atau bahkan saya bilang sampai sekarang saya belum ketemu. Mungkin ada, cuma dia keep sendiri. Oke. Belum ketemu sebuah robot yang ya let's say paling gampang itu lihat drawdown ya. Belum tentu ketemu sebuah robot yang drawdownnya sangat kecil. Oke. Drawdownnya biasanya dari 50%. Ditambah lagi belum ketemu saya sampai sekarang robot yang berjalan di emas apalagi yang sangat Oke. fluktuatif. Nah, jadi sebenarnya kebanyakan robot saat ini bergeraknya di forex ya. Bergeraknya di forex karena forex itu apalagi biasanya Euro USD sama GBP karena paling stabil itu dua. Saya ada robot pribadi dengan robotnya stabil, tapi lucunya ini robot saya ini ketika sempat saya blast, tapi lakunya di luar negeri. Oh, pasar lokalnya belum. Pasar lokalnya malah nggak ada karena robot saya itu sampai detik ini itu stabil di angka 2 sampai 6%. Oke. Nah yang jadi masalah pertama lotnya sedikit. Ya, jadi beberapa IB nggak mau pasarin karena kan nggak ada komisi lotnya. Yang kedua, entah kenapa kalau di bunga deposito dengan 3 sampai 4% per tahun, semua orang berburu deposito, tapi ketika kita bicara forex 2 sampai 6% per bulan nggak menarik karena yang tadi saya bilang image forex itu 1 bulan udah kayak 70%, Iya. 50%. Karena dibilangin standar ya kan ya. Ya karena double standar jadinya. Karena orang bilang forex itu pasti untung. Forex itu pasti Ya, untung. karena memang para trader akan berekspektasi bahwa kayak dengan dunia trading ini profit saya akan lebih dari 50%. Yes, itu kenapa kayak gitu saya nggak ngerti sampai sekarang gitu. Ya itu mungkin yang perlu memang kita ubah di sini kan. Maksudnya Yes. saya jelaskan pelan-pelan kepada para trader pemula yang ada di luar sana bahwa dunia trading itu sama dengan usaha Anda. Jadi tidak semua akan langsung melonjak tinggi, tapi semua by analisis by datanya ya. Yes, gitu. Oke. Terus kalau tadi kita bahas juga masalah money management nih. Ciri-ciri yang money management yang mengatasnamakan robot atau forex tadi gimana sih, Pak Albert? Money game gitu. Money Money game, game ya. Ciri-ciri money game ya. Ciri-ciri money game itu pertama ada uang di luar deposit. Uang di luar deposit. Yes, tapi uang di luar deposit biasanya dia bilang buat maintenance atau apa itu saya percaya ada beberapa memang. Oke. Karena kalau misalkan mau pakai copy trade atau robot atau apapun itu bentuknya, itu dia harus bayar VPS. Oke. Dan VPS yang bagus itu tidak murah gitu. Itu nggak apa-apa. Mungkin di luar sana sebenarnya VPS itu fungsinya untuk apa sih? VPS itu adalah sebuah komputer yang nyala terus di cloud, di Oke. internet. Karena kan untuk robotnya diaktifkan, komputernya harus nyala terus. MetaTrader harus detect ada robot di sana. Nah, kita sewa VPS daripada kita pakai komputer sendiri kan jebol listrik segala macam. Oke. Kita bayar VPS yang biasanya 500 sampai 1 juta lebih setiap bulan supaya dia stabil robotnya dari sana terus. Jadi MetaTrader kita istilah kata nggak ketutup. Nah, Untuk standby-nya ya. betul untuk standby-nya. Nah, yang kedua itu, tapi biasanya dia indikasinya bukan itu. Dia nggak berani jelaskan itu. Dia jelaskannya membership fee. Oke. Itu ciri khas pertama. Selain deposit ada membership fee. Atau deposit $1.000 yang masuk nggak $1.000 di akunnya. Oh, langsung dipotong dari Langsung dipotong dari depositnya. Oke. Nah, yang kedua ini ciri khas yang paling bisa dilihat. Dia akan suruh kita untuk referensi. Kayak member get member, tapi kalau yang asli di dunia trading, member get member itu dibayar by commission. Oke. Jadi kalau udah transaksi per lotnya dia baru bayar. Tapi kalau yang money game biasanya member get member, ketika dapat member kita bisa dapat sekian persen dari depositnya lah. Kita bisa satu kepala dihitung lah, bisa dapat sekian kayak gitu. Jadi memang ibaratnya caranya kan kelihatan banget kalau memang mereka cari referensi dari situ. Betul, dan ada jenjang-jenjang kayak MLM. Oke. Ya jadi apalah misalkan manager, director, apa mungkin ada reward yang start club atau apa. Tawaran-tawaran menggiurkan lah ya. Yes. Oke. Terus kalau di dunia forex sendiri itu ada jenjang karir nggak sih, Pak Albert? Nah, jenjang karir dunia forex sebenarnya banyak. Banyak. Banget. Yang pertama mungkin kita bahas ada jadi trader dulu deh. Oke. Jadi trader itu nggak sebatas cuma jadi trader. Saya nggak bicara jadi trader itu harus punya modal besar kok. Gitu. Jadi trader itu bisa juga modal kecil. Mungkin minimal $1.000 atau berapa untuk membeli komitmen orang-orang. Kalau kita trading sudah stabil itu banyak kok Yos. Sekarang mau misalkan datang ke developer robot, bikin robotnya dengan teknik trading dia, mau jadi seorang computer provider di MQL atau jadi computer provider di beberapa broker gitu kan, atau mau jadi sebuah analis. Jadi banyak arahnya ya. Arahnya banyak banget sebenarnya. Dan itu baru sisi trader. Dari sisi introduce broker gitu loh, bagi seorang yang memasarkan itu, sebenarnya ada komisi lot yang bisa diberikan oleh broker ke orang yang mengajak teman-temannya untuk trading di sana. Oke. Nah itu menurut saya itu lebih passive income lagi sebenarnya. Jadi nggak ngerti forex bukan berarti tidak bisa mengambil karir di dalam dunia forex. Bisa banget buat teman-teman memasarkan misalkan
cari broker yang pas, cari yang kompeten, habis itu bisa tanya ke brokernya. Dan itu nggak perlu in-house. Oh iya. Iya. Jadi bisa dilakukan dengan freelance atau Bisa. mungkin dengan kegiatan lain bisa juga ya. Bisa. Tinggal Oh, masalah, menarik. ya tinggal dipahamin aja kan. Oke. Jadi nggak perlu khawatir yang ibaratnya gini. Mungkin di luar sana ada yang kayak penasaran dengan dunia forex nih, tapi mungkin kemampuannya kurang atau waktunya terbatas gitu ya. Itu semuanya bisa ya. Bisa banget, bisa banget. Dan di kita punya Cyberforex Academy, teman-teman bisa tanya di grup Telegramnya langsung, nggak ada masalah. Atau visit ke website kita di cyberforexacademy.com juga nggak masalah. Oke, jadi semuanya yang masih bingung bisa tanya di Telegram kita di Cyberforex Academy ya. Baik Pak Albert, mungkin untuk pembahasan kita cukup segitu dulu, nanti kita akan lanjutin lagi pada lain kesempatan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Albert atas Iya. waktunya. Thank you semua. Baik, terima kasih Sobat Cyber, sampai ketemu di berikutnya. Terima kasih. You'll be a star.